Maka yang paling banyak itu adalah ketika Quran menjelaskan tentang buta, maka yang paling banyak berkaitan dengan buta mata hati. Sedangkan buta mata yang ada di kepala itu di dalam Quran hanya sekedar dijelaskan satu lafaz saja, Pak. Sesisanya kalau kita membaca ayat Al-Quran berkaitan dengan buta, kebanyakan itu menunjukkan buta mata hati. Dan ini menunjukkan, hadirin sekalian, kondisi orang. Betul, kebanyakan orang itu buta mata hati. Dan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran itu banyak buta mata hati? Harus lebih hati-hati terhadap orang yang buta mata hati, dan kita pun khawatir termasuk orang yang seperti itu. Kenapa? Karena buta mata Pak kudarullah. Jadi seseorang lolong etamat takdir ti Allah. Tetapi kalau buta mata hati, maka itu ada usaha dalam diri kita untuk menjadikan dirinya itu, diri pribadinya itu buta mata hati. Baik hadirin sekalian, kedua buta ini, baik buta mata di kepala atau buta mata hati, akan dijelaskan. Yang pertama dulu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seseorang yang buta mata di kepala. Siapakah itu? Yakni Abdullah bin Ummi Maktum. Kisah ini sangat terkenal, tercantum dalam surat Abasa, dan kita akan mengambil pelajarannya, hadirin sekalian. Allah berfirman, Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasa, bermuka masam. Bahasa Sundana naon bermuka masam teh, Pak? Baud, bisa baud, cemberut. Dalam istilah bermuka masam itu apa yang ada di muka, pipi, mata, mulut, itu dikumpulkan menjadi satu. Itulah yang disebut dengan bermuka masam. Berarti menunjukkan ketidaksukaan. Wa tawalla, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpaling. Kenapa berpaling? Anja'ahul a'ma, karena didatangi seorang yang buta. Jelas sampai sini, Pak? Jelas? Belum jelas. Kalau mau ditanyakan, nah ujub-ujub naon sebabnya, gitu kan? Nabi Muhammad SAW cemberut, bermuka masam, kemudian berpaling ketika datang seseorang yang buta. Sampai sini belum jelas. Maka hal ini mesti dijelaskan. Dengan apa dijelaskannya? Dijelaskannya yakni dengan yang disebut dengan sababun nuzul. Sababun nuzul itu adalah kejadian yang dimana ayat akan turun karena ada satu kejadian ini. Tidak semua Al-Quran atau ayat Al-Quran memiliki sebab nuzul, tetapi ayat ini turun karena ada kejadian dulu. Jadi abasa wa tawalla anja'ahul a'ma ini tidak turun ketika tidak ada kejadian. Ketika ada kejadian, maka turunlah ayat ini. Lantas apa kejadian yang menimpa Nabi Muhammad SAW? Di sini disebutkan, Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim telah mengeluarkan hadis dari Aisyah. Lalu beliau mengatakan telah turun ayat abasa wa tawalla mengenai Ibnu Ummi Maktum al-A'ma yang buta. Jadi dulu itu ada sahabat Nabi yang buta, namanya adalah Ibnu Ummi Maktum. Datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, arsyidni. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum itu datang kepada Nabi lalu mengatakan arsyidni, berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku ilmu, berikanlah aku ajaran Islam. Sedangkan di sisi Rasulullah SAW ada seseorang di antara pemimpin orang musyrik pada
saat itu Rasulullah SAW sedang menyampaikan risalahnya kepada pemimpin orang musyrik, Pak. Dalam keterangan disebut ada Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya, ya. Jadi banyak itu. Jadi Nabi sedang berdakwah ke sana, kemudian datang Abdullah bin Umi Maktum. Dia mengatakan, "Arsidni Muhammad, Nabi Muhammad, tolong berikanlah aku ilmu, petunjuk terhadap Islam." Maka pada saat itu Rasulullah SAW berpaling darinya dan menghadap kepada orang lain. Jadi ketika Abdullah bin Umi Maktum mengatakan seperti itu, maka Nabi Muhammad tidak memperhatikan. Maka beliau bertanya kepadanya. Apa yang ditanyakan oleh beliau? Beliau bertanya kepada Abdullah bin Umi Maktum itu, "Apakah kamu tidak melihat saya ini sedang apa?" Maka Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, saya tidak tahu." Kenapa Abdullah bin Umi Maktum mengatakan seperti itu? Karena buta. Maka turunlah surat Abasa wa Tawalla. Jadi kisah seperti itu. Ini merupakan teguran bagi siapa? Bagi Muhammad. Awas, Pak. Ini adalah merupakan basyariah, sifat manusia yang ada pada Muhammad. Karena dalam pikiran Muhammad SAW, bukan nabinya, bukan rasulnya, sifat kemanusiaannya, dia menginginkan ketika sukses berdakwah kepada siapa, maksudnya diterima, ya, diterima kepada pemimpin kafir, maka akan menjadi salah satu peluang untuk banyak orang yang masuk Islam. Jadi dalam pikiran Muhammad SAW, ketika pemimpin kafir masuk Islam, maka pengikutnya akan masuk Islam, begitu. Sedangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan belum tentu mereka itu akan menerima Islam. Sedangkan ini, ya, meskipun dia itu dalam keadaan buta, kemudian hanya satu orang, begitu kan, tetapi dia itu menerima yang namanya Islam. Itu jadi pelajaran buat siapa? Buat penyampai ilmu, buat pendakwah. Jangan sampai ketika menyampaikan itu dilihat daripada status sosialnya. Kalau berdakwah kepada orang kaya begitu semangat, tetapi dakwah kepada orang yang tidak kaya, kalakah hoream. Nah, di sini menjadi pelajaran bagi pendakwah, bagi penyampai ilmu, tidak boleh. Kalau misalkan ditanya ketika berdakwah mau mana, banyak orang tapi menolak atau sedikit orang menerima, cik mending nu mana, Pak? 100 orang ieu mah nolak dakwahna teh, ieu mah 10 orang narima, mending mana? 100 orang menerima, bener eta nu kasabaraha tilu nya nu katilu we gitu. Tetapi kalau pilihannya hanya 2, mending ieu we, siap apa? Siap untuk menerima. Jadi yang pertama, tidak boleh melihat status sosial untuk menyampaikan yang namanya ilmu, berdakwah berkaitan dengan semangat dan tidaknya. Atau yang kedua, ternyata mustaminya teh kararesep galulis, puntennya Pak Bu, hoream dakwah ka aki-aki jeung nini mah, itu juga sama, tidak boleh melihat daripada ini nggak karena wajahnya, sebagaimana ini tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran yang kita bisa dapat ambil itu dari dua sisi. Yang pertama, bagi orang yang menyampaikan ilmu, termasuk bagi kita orang yang mendapatkan ilmu, yang mencari ilmu. Semangat dan tidak semangat untuk mencari ilmu jangan dilihat daripada status sosial juga, sebagaimana orang yang berdakwah. Maksudnya apa? Orang yang mencari ilmu, meskipun dia itu keterbatasan, mau dari segi fisik ataupun harta,
untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala harus sama. Tetep kudu semangat. Abi mah tegaduhna naon jadi berkurang rasa untuk belajarnya itu. Abi mah ieu gaduh kakirangan dina naon dina badana dina awakna gitu, jadi hoream diajarna. Nah, itu juga sama, tidak boleh. Kalau bagi pendakwah tidak boleh melihat status sosialnya, demikian pula dilihat daripada rupawannya, tidak seperti itu. Demikian pula orang yang mencari ilmu pun seperti itu. Semangat ketika dalam keadaan sehat, begitu sempurna badan ini, semangat dalam keadaan kaya raya, tidak seperti itu. Untuk menerima Islam, ajaran Islam itu sama, hadirin sekalian. Makanya di sini disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, dinyatakan bahwasanya ayat ini menjadi dalil yang jelas atas wajibnya persamaan dalam Islam berkaitan dengan indar, memberikan peringatan dan menyampaikan ajakan tanpa membeda-beda fakir dan goni. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan berkaitan dengan isi materi untuk dilihat apakah pantas atau tidak, itu tidak mengapa karena ada dalil yang lain. Biqadri ukulihim, harus sesuai dengan ukuran akal, kadar yang disampaikan itu apakah sampai atau tidak. Misal untuk jamaah ini, ilmu ini belum pantas untuk disampaikan, kalau untuk jamaah ini pantas. Itu berkaitan dengan materi, isinya itu tidak apa-apa, tetapi berkaitan dengan semangat dan tidaknya, itu tidak boleh dibeda-bedakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang lain? Pelajaran yang lainnya lagi di sini ada yang bagus, bahwasanya di sini terdapat larangan. Apa larangan? Bermuka masam kepada orang yang buta, Pak. Jadi awas, meskipun orang yang dihadapi oleh kita itu buta, terus ya bapak jeung ibu teh baeud eta teh teu kenging, Pak. Padahalnya secara logika badai bapak baeud atanapi senyum di depan orang yang buta, pangaruh teu? Henteu keur nu lolong mah. Tapi kade nu lolong eta jalmi eta, tapi Allah henteu, Allah mah. Dan di sini juga menjadi pelajaran hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Ketika kita tidak boleh bermuka masam kepada orang yang buta, apalagi bermuka masam kepada orang yang bisa melihat. Pelajarannya adalah tabassamu liman haulaka, silakan untuk tersenyum kepada orang yang ada di sekitar kamu. Patabassamuka fi wajhi ahika sodako, karena senyum yang ada pada wajahmu untuk orang lain adalah sodako. Dan ternyata istimewa, Pak, senyum teh. Kenapa dikatakan sodakoh? Kenapa dikatakan ibadah? Apakah ketika kita bertemu dengan orang lalu orang senyum berpengaruh kepada kita? Sangat-sangat berpengaruh. Coba bapak bayangkan bertemu dengan saudara senyum, bertemu dengan tetangga senyum, bertemu dengan teman senyum, resep. Dan itu akan memberikan naon istilahnya teh efek positif, minimal bunga hati teh. Ieu mah panggih jeung babaturan, baeud. Panggih jeung saha? Jeung tetangga, baeud. Atuna ada dunia teh asa naon? Asa sempit tuh. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam tidak memandang sesuatu yang kecil meskipun itu baik, itu tidak dipandang kecil, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Pak, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan buta. Karena memang kasus ini, Pak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebenaran akan sabda Nabi, demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak akan melihat kepada apa? Jasad kamu. Tidak akan melihat jasad kita. Walakinnallaha, akan tetapi Allah akan melihat apa? Allah akan melihat kepada hati kalian, demikian pula amal kalian.
Di sini juga menjadi pelajaran bahwasanya seseorang yang mulia tidak dilihat dari segi apa? Wajahnya, tidak dilihat dari segi kekayaannya. Karena coba Bapak dan Ibu perhatikan, bukankah kita sadar ketika kita sering senantiasa menjaga yang namanya jasad? Komo ibu-ibu mah rajin pisan ngajaga jasadna teh nyabunya. Sagala ditempelkeun. Tapi tungtungna kumaha? Peot cenah saur saha? Saur jamaah nu sanes mah usad geuningan dijaga oge jasad mah tungtungna teh naon? Peot. Jadi adil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menilai kemuliaan seseorang itu tidak dilihat daripada jasad, karena memang begitu adanya bahwasanya meskipun jasad ini senantiasa dijaga akan senantiasa rusak. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ini yang paling penting, yaitu buta dari segi mata hati. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena menurut ahli tafsir, buta mata itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan buta mata hati. Berbahaya mana? Orang yang buta mata di kepala dengan orang yang buta mata hatinya, berbahaya mana? Tentu saja buta mata hatinya. Bukankah seseorang pencuri, Pak, seseorang pencuri, bukankah dia tahu bahwa yang dicurinya itu uang ratusan ribu, 50? Tahu. Mata yang ada di kepalanya bisa melihat, tetapi mata hatinya itu buta, bahwasanya hal itu tidak boleh dilaksanakan. Mana yang menjadi pijakan dalilnya? Di dalam Quran surat Al-Hajj dinyatakan, fa innaha la ta'mal absar, bahwasanya mata yang ada di kepalanya itu tidak buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, akan tetapi mata yang ada di dalam hatinya itu yang buta. Dalam Quran surat Al-Baqarah dinyatakan sifat orang yang munafik itu sumun bukmun umyun. Sumun artinya tuli, bukmun artinya bisu, kemudian umyun artinya buta. Awas hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud tuli di sini, bisu di sini, kemudian buta, bukan yang sebenarnya, bukan hakikat yang sebenarnya. Orang munafik dikatakan sumun, bisa mendengar, bisa mendengar. Orang munafik dikatakan bisu, bisa berbicara, bisa berbicara. Termasuk dikatakan buta, bisa melihat, bisa. Tetapi semuanya itu dikatakan tuli karena dia tidak mau mendengar yang namanya petunjuk, tetapi kepada keburukan telinganya itu begitu jelas untuk mendengar. Kemudian bukmun bisu, tidak bisa mengatakan yang benar, lantang untuk membela kebenaran tidak bisa, tetapi untuk membela kemaksiatan sangat jelas. Mulutnya berbicara berkobar-kobar. Termasuk umyun. Umyun itu buta, bukan dalam artian tidak bisa melihat. Bisa melihat, hanya penglihatannya itu ditujukan kepada keburukan-keburukan. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati sifat yang seperti ini ada pada diri kita. Maksudnya apa? Telinga ini sangat peka terhadap keburukan, tetapi untuk kebaikan dihare-harekeun gitu. Nah, ini sama seperti hanya sifat yang ada dalam orang munafik. Allahu akbar, Allahu akbar. Kumata karek oge bieu naon salat sebenarnya. Bahkan ada yang mengatakan, adan kaganggu pada melantai. Nah, inilah yang mesti dihati-hati. Bukankah Allahu Akbar ini merupakan panggilan dari siapa? Dari yang kita cintai, yaitu Allah. Nu ada nama jami, tapi kadang panggilan itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yakin bahwa panggilan itu adalah panggilan dari yang dicintai. Coba bayangkan ketika kita dipanggil oleh orang yang kita cintai, kumaha? Cul sagalanya digenteraan teh kapungkur
Bapak Ibu nuju bobodohan. Nuju bobodohan ya digenteraan eta ku kabogohna kumaha teh resep atuh cul sagala tak eta cintana asli. Tapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai Allah karena Allah Maha sempurna, kita mampu untuk menunda-nunda panggilan tersebut. Berarti cintana palsu ya. Nabi Muhammad itu sangat senang sekali, Pak. Kenapa? Tidak ada suara yang paling aku sukai kecuali suara azan. Karena pada saat itu ada waktu untuk ngobrol dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, telinga ini jangan sampai seperti itu, didesain, dihajar gitu tak. Oleh siapa? Oleh kita, bahwa telinga ini sangat peka terhadap keburukan-keburukan. Demikian pula bukmun, bisu, untuk berkata yang baik-baik itu susah. Demikian pula penglihatan ini untuk menerima kebaikan itu sangat susah. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya apa? Ya, coba kita perhatikan mana yang lebih kita sukai, mana yang lebih kita kuat. Apakah mata ini digunakan untuk membaca Al-Quran atau nonton TV? Kira-kira kuat mana tasoca teh? Kuat nonton TV atau baca Quran? Kebanyakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata ini sangat kuat untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini juga hati-hati hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti dilawan. Kenapa mesti dilawan? Supaya mata ini didesain oleh kita sendiri suka dalam kebaikan-kebaikan. Data dibiasakan eta mah gitu. Tetapi kalau kita membiasakan diri untuk senantiasa menahan mata ini berkaitan dengan membaca Al-Quran, bakal biasa Pak. Gitu. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang ada di dalam surat Al-Baqarah, sifat munafik itu bukan hakikat, dia itu tuli, bisu atau buta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ahli tafsir mengatakan begini, walikulli insan arba'u a'yun. Ternyata masing-masing manusia itu memiliki 4 mata. Ainani fi ra'sihi, 2 mata di dalam kepala dan 2 mata di dalam hati. Kedua-duanya mesti diberi yang namanya cahaya. Mata yang ada di kepala ini untuk kenikmatan-kenikmatan duniawi, sedangkan mata yang ada di dalam hati untuk melihat yang namanya istilahnya ukhrawi. Pertanyaannya, apakah setiap mata pasti bisa melihat? Belum tentu ya. Orang yang buta melihat? Ya tidak bisa, orang yang buta tidak bisa melihat. Apa buktinya? Saya punya murid itu di pesantren, Pak. Dia dalam keadaan buta sejak lahir. Sedang belajar apa? Belajar nahwu, Pak. Belajar nahwu waktu Isya. Diajar nahwu waktu Isya. Caang pareum we ari anu tiasa ninggal salian anu ti buta, dia merasakan apa? Alah poek. Tah Pak, cek nu lolong mah naon? Caang we cek nu lolong. Nah, nyadekeun nu lolong mah nya bade caang bade poek ge? Ya sama, tidak ada pengaruh. Karena itu yang buta pasti tidak bisa melihat karena matanya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah orang yang bisa melihat, matanya itu sehat, bisa melihat? Pasti bisa melihat? Jawabannya belum tentu. Contohnya yang tadi, kan dalam keadaan terang seperti ini bisa melihat, lalu dalam keadaan gelap yang bisa melihat meskipun matanya itu sehat, pada saat itu tidak bisa melihat. Kenapa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
mata yang ada di kepala ini butuh bantuan dari yang lain. Apa? Yaitu cahaya. Pak, Bu, soca ieu teh tiasa ninggal teh margi aya cahaya. Kalau cahaya ini tidak ada, maka mata yang bisa melihat itu tidak bisa melihat. Termasuk hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata yang ada di dalam hati bagaimana bisa melihat? Harus diberi cahaya. Apa cahayanya? Yaitu ilmu. Karena itu ada ungkapan al-ilmu, ilmu adalah cahaya. Pertanyaannya, apakah ilmu adalah cahaya? Jawabannya bukan. Ilmu cahaya-cahaya beda dua nana oge. Apa buktinya? Ketika bapak dan ibu dalam keadaan gelap di rumah gelap, butuh ilmu, butuh cahaya. Butuh cahaya, awas nih butuh ilmu. Gerak proyek teh maca Quran. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya ilmu dengan cahaya itu beda. Karena memang ungkapan ini adalah tasbih balig. Tasbih balig itu adalah huruf jarnya, yaitu ada tuh tasbihnya dibuang, demikian pula titik persamaannya dibuang. Asalnya al ilmu nur itu seperti ini. Al ilmu kan nuri fil hidayati. Ilmu adalah apa? Ilmu seperti cahaya dalam memberikan petunjuk. Persamaan antara ilmu dengan cahaya adalah memberikan petunjuk. Buktinya apa? Ketika bapak dan ibu di rumah dalam keadaan terang benderang, maka enak untuk menuju ke mana? Ke jamban. Bapak di kamar gitunya badai ka jamban, dina kaayaan caang. Biasa we diberikan petunjuk ku caang. Coba bayangkan ketika dalam keadaan gelap, bapak di bumi badai ka mana? Ka ruangan mana? Da atuh bedanya. Minimal panangannya, kikieuannya. Sampean bisa dijedubah. Nah sama ilmu juga. Ilmu yang kita dapati ini adalah untuk menerangi, untuk memberi petunjuk terhadap mata yang ada di dalam hati. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatan mata masing-masing di kita. Bapak punya mata di dalam hati, ibu punya mata di dalam hati, termasuk saya, mata yang ada di dalam hati. Maka kondisi melihat akhiratnya itu berbeda-beda, tergantung daripada cahaya ilmu yang dimiliki. Kenapa seseorang begitu semangat untuk mencari yang namanya negeri akhirat? Ya barangkali ilmunya, cahaya yang diberikan kepada matanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang lain hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jangan sampai bahwasanya telinga tidak bisa mendengar, kemudian apa? Mata tidak bisa melihat. Demikian pula hati tidak bisa mencerna ilmu. Karena Allah menyatakan, kami menyiapkan yang namanya neraka bagi jin dan manusia yang memiliki apa? Telinga tidak bisa mendengar, kemudian mata tidak bisa melihat, dan akal tidak bisa mendapatkan pelajaran. Maka disitulah ada istilah ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Bu ari ucing gaduh ceuli deka ucingnya. Apakah kucing punya telinga? Manusia punya. Apakah kucing punya mata? Punya. Punya otak? Manusia punya mata? Punya. Punya akal? Punya. Jadi manusia dengan kucing sama atau tidak? Sama. Dari segi punya yang itunya Pak, perbedaannya apa? Bisa mengambil pelajaran. Ditakdirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, aya ucing Pak, Bu, asup ke mana? Ke masjid. Berarti eta ucing teh solehnya. Asalnya aya kaitanna Pak. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kucing masuk ke masjid, kade keur ucing mah aya pengaruh, aya adan jeung henteu ge. Nah eta mah aya nu siga ucing. Adan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lempeng we ieu siga ucing ieu mah.
Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini berbedanya. Ketika kucing mengambil atau mencuri ikan milik ibu, dosa teu? Henteu, tapi ibu masuk nyarekan ka kucing teh nya. Malahan mah ku ibu dibaledognya. Kucing teh, kalau kucing bisa berbicara, Bu, bakal nyalahkeun saha? Nyalahkeun ibu. Ibu di mana wae nyimpenna kan gitu nya. Kenapa? Karena kucing ibu tidak tahu. Apakah kucing tahu bahwa ikan itu adalah milik ibu? Tidak. Apakah kucing tahu bahwa yang dicuri adalah ikan? Tidak. Setingkat kucing tidak tahu bahwa dirinya kucing. Sok we taroskeun ku ibu. Kucing mah teu apaleun manehna kucing. Gitu ya? Sedangkan manusia ketika mencuri motor orang lain, apakah tahu manusia ini yang dicuri adalah motor orang lain? Apakah dia sadar bahwa dia adalah manusia? Sadar, mata aya dosa begitu. Ketika pendengaran, penglihatan dan akal ini tidak difungsikan, ulaika kal an'am, mereka seperti kucing. Bedanya kucing mah kucing itu telinga, mata dan otaknya tidak bisa mengambil pelajaran, itu dosa. Tapi kalau manusia apa? Telinga, mata dan akalnya tidak bisa mengambil pelajaran. Bagi dia itu merupakan beban yang mesti digenapkan nanti di akhirat, yaitu dengan yang namanya apa? Neraka. Terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang Allah berikan petunjuk, siapa saja yang Allah berikan petunjuk, cirinya adalah dia akan menerima yang namanya ilmu dan Islam. Jadi tenolak Pak, ketika kita sangat mudah, sangat ringan mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk, raos kan hati-hati, itu tanda bahwasannya Allah telah memberikan petunjuk kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka dia itu merasa dirinya itu merasa sempit. Ketika Allah memberikan yang namanya ilmu, nasihat, lalu dia itu tidak menerima, hatinya itu merasa resah, ciri bahwa orang tersebut telah disesatkan. Pelajarannya apa? Berkaitan dengan kebaikan, jangan banyak alasan untuk diterima. Pak, Bu, hayu urang ngaos, kalanya urang naon we alasan nama. Ya kan ngaji jam 4 kan, gitu kan, setengah 4 tos cedeum, Bu, tos cedeum, terang cedeum, hujana acan hujana mah keur mah hoream ningali cuaca cedeum, kan eta teh jadi naon tuh, jadi alasan. Kau nepikeun ka aya suudon ka ustadna, siga nama ustadna moal hadir wae teh mah parah. Yang seperti ini kalau didesain seperti itu, maka kebaikan akan sulit didapat. Jadi untuk kebaikan mah jangan ditolak, jangan banyak alasan. Kenapa? Karena sedikit-sedikit dingkengke, dinanti-nanti atau ditunda-tunda. Bukan dinanti-nanti ya Pak, dingkengke teh ditunda-tunda, kebaikan ditunda-tunda. Maka telinga ini, mata ini, anggota badan ini akan didesain seperti itu. Termasuk diri kita juga didesain untuk semangat dalam keburukan. Maka tangan ini, kaki ini, tenaga ini akan sensitif, akan semangat, akan aktif untuk melakukan keburukan. Jadi engke mah ada orang yang melakukan kebaikan itu, terus iya Bapak, tos itu jalan weh biasa. Nah, inilah barangkali yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu adalah sudah tidak dipikirkan, sudah tidak dipertimbangkan, maka badan ini sudah otomatis untuk melakukan kebaikan. Hanya saja akhlak itu ada dua, akhlak mahmudah, akhlak mazmumah. Akhlak yang terpuji
dan akhlak yang tercela. Ada juga seseorang itu sudah otomatis untuk melakukan keburukan. Kalau tidak melakukan keburukan teh gering, Bu. Kan kalau kita terbalik ya, Pak. Gara-gara teu sodakoh ibu jadi peluk. Bu kunaon peluk? Aduh tadi ente sodakoh, wes eta mah nepi ka kitu tah. Nanti ada yang sebaliknya, ketika seseorang itu berhenti berbuat kemaksiatan, nah atuh udah jadi rugi. Nah, heula sakitulah yang disebut dengan buta mata hati. Milih mana, Pak? Buta mata di kepala atau buta mata hati? Entong dua-duanya nya kadenya saprak dijelaskan abi mah hoyong lolong. Tidak seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini sangat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikianlah aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya orang yang beriman itu ketika yakin kepada ketentuan Allah, dua penyakit yang akan hilang. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa? Karena yang terpenting bukan masa lalu, apalagi masa depan. Sebetulnya yang harus kita lakukan adalah masa golongan manusia pada hari kiamat yang ada di bawah naungan Allah, di bawah naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi yang dimaksud dengan mu'allaqun bil masjid, hatinya terkait dengan masjid itu yang dimaksud adalah suasana diri kita, suasana amal kita itu sama ketika di luar masjid dengan di dalam masjid itu sama. Saya ambil contoh begini. Ibu, bapak kalau di dalam masjid berani enggak ngomongin orang lain? Tidak. Berani enggak berbohong? Berani tidak untuk bermusuhan? Tidak berani. Berani ngomong kasar? Berani gibah? Tidak. Nah, yang dimaksud seseorang mu'allaqun bil masjid itu suasananya. Kalau di luar berani enggak berbohong? Ada beraninya ya. Di luar berani enggak bergibah? Tidak beraninya ya, tapi di masjid tidak. Nah, yang dimaksud hadis itu adalah suasana di masjid dan di luar sama. Dia sama keadaan ketika dia di dalam atau di luar masjid. Amalnya sederhana, tapi kata Rasulullah, itulah salah orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Ada tujuh golongan.
Seringkali karena akidah itu adalah keyakinan-keyakinan dalam hati, sehingga seolah-olah tidak ada korelasinya dengan sikap dan perilaku kehidupan. Nah, tentu saja pemahaman semacam ini adalah suatu pemahaman yang salah, yang keliru. Karena justru Rasulullah SAW menghubungkan kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan akidah itu dengan kesempurnaan perilaku. Maka perilaku semakin sempurna, semakin baik, menggambarkan semakin sempurna dan baik akidah seseorang. Dalam hadis yang sahih muttafaq alaihi, Rasulullah mengatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang-orang yang paling sempurna keimanan mereka, akidah mereka, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling mulia akhlaknya. Ini menunjukkan, menerangkan bahwa puncak daripada kedalaman akidah, puncak daripada kesempurnaan akidah seseorang adalah setelah menjelmanya akidah itu dalam perilaku kehidupan. Dalam salah satu pertanyaan para sahabat terhadap Nabi, juga dia memohon kepada Nabi, uridu an akuna a'dalan nasi. Ya Rasulullah, saya ingin menjadi orang yang paling adil di dunia ini. Kata Nabi, akhibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun a'dalan nasi. Cintailah orang lain seperti mencintai dirimu sendiri, itulah orang yang paling adil.
berarti mampu membagi rasa bahagia, kepuasan, kesenangan terhadap yang lain, bukan hanya diri kita saja yang merasakan senang dan puas, tapi juga bisa membagi rasa yang lain pun merasa puas dan merasa bahagia. Itu saran dari Nabi tentang prinsip-prinsip keadilan. Hayatuna Media terbit sebagai media dakwah dan alat komunikasi untuk memberikan informasi jamiah sebagai pelopor tegaknya Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga halayak khususnya warga atau simpatisan dengan mudah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya sumbernya. Aplikasi Hayatuna bisa kita dapatkan pada Play Store dengan besar file aplikasi sekitar 6 MB. Dengan menggunakan Hayatuna Media sebagai partner dalam aktivitas sehari-hari kita dapat mendapatkan banyak sekali ilmu Quran Sunnah dari ahlinya langsung. Radio, TV, dan artikel-artikel keagamaan pun dapat kita akses di aplikasi Hayatuna Media. Segera download aplikasi Hayatuna Media di handphone Anda dengan cara kunjungi Play Store dan ketik di search engine tulisan Hayatuna Media. Hayatuna Media, sentuhannya sampai ke hati.